Petisi ahli patriot sejati, petisi ahli pejuang hukum abadi, petisi ahli pendekar keadilan, petisi ahli pembela hak hukum rakyat. Perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia, tegakkan keadilan walau langit akan runtuh. Pantang menyerah, pantang mengalah, demi kebenaran sejati. Oke, Bang Joshua, ini kan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini pasalnya serius. Ya. Kata mereka kemarin, oh kita hanya dilaporkan pencemaran nama baik. Ya, Di bawah 2 tahun ini nggak bisa ditahan nih kan gitu. Nah, tapi saya melihat di dalam laporan polisi itu ada pasal 32 dan 35 ancaman pidana 9 tahun. Ya. Yaitu mengambil suatu dokumen elektronik yang diubah tidak sesuai lagi dengan aslinya. Ya. Nah, dari sudut pandang digital forensik, apakah itu merupakan perbuatan pidana mengubah suatu, contohnya nih, saya foto nih suatu mobil, tapi mobil ini udah saya ubah modelnya nggak seperti aslinya lagi. Ya. Apakah itu perbuatan pidana? Ya bisa jadi, ya. Jadi nanti dia akan dibuktikan gitu ya, teman-teman penyidik akan membuktikan itu, ya, bahwa apa sih yang mereka narasikan gitu ya? Oh, mereka membandingkan foto yang mana dengan fotonya. Foto ini dari aslinya nggak, sumber aslinya nggak gitu kan foto itu kan, misalnya membandingkan foto gitu ya. Oh, kalau ternyata memang sudah ada perubahan-perubahan ketika diuji mereka menjadi tidak match misalnya gitu ya, oh berarti ada pengubahan supaya narasinya muncul gitu ya. Jadi memang ada rekayasa elektronik di sana. Ketika itu terbukti memenuhi unsur lah, ya kan, sehingga narasi-narasi mereka itu yang mereka gunakan itu menjadi tidak tepat gitu ya. Padahal kalau kita melakukan katakanlah analis yang benar, katakanlah kita lihat ya, mereka kan sengaja memilihkan foto-foto tertentu yang posisinya seperti ini dan seterusnya gitu ya. Kalau kita misalnya bandingkan antara ijazah Jokowi, foto ijazah Jokowi dengan fotonya ketika masih berkacamata, katakanlah itu masih match aja kok. Nah, tapi mereka coba carikan foto yang agak mereng sedikit misalnya, atau yang sudah nggak berkacamata gitu kan, dan jarak waktunya juga sangat jauh gitu kan, itu menjadi tidak objektif. Itu makanya analisis face match segala macam itu tidak bisa digunakan untuk sebagai bukti forensik karena dia bisa bias, tergantung siapa yang mengoperasikannya, tergantung algoritmanya, tergantung waktunya, durasi waktunya, tergantung pencahayaannya, tergantung sudutnya, banyak sekali faktor ya. Belum lagi metode algoritma AI yang digunakan. Nah, ini banyak sekali faktornya sehingga itu nggak bisa jadi bukti. Hanya biasanya bisa digunakan sebagai petunjuk saja. Dan itu nanti akan diverifikasi di puslapor. Oke, Ya? ini menarik, Bang. Ini kemarin kita melihat pemberitaan dari Rismon. Kan Abang kemarin hadir di gelar perkara khusus. Ya. Katanya ini tipidum kami telanjangi di dalam, katanya itu. Ya, puslapor ya. Puslapor, Ya, puslapor ya. ya, Puslapornya kita telanjangi di Ya. dalam. Emang maksud tujuan daripada telanjangi emang dipermalukan puslapor seperti dalam Gini, mereka menggunakan narasi-narasi kasus-kasus sebelumnya, kasus Jessica. Nah, dan itu melibatkan puslapor bagian digital forensiknya. Tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah. Kasus ijazah sama sekali tidak menggunakan lab forensik digital. Tapi mereka menggunakan dokumen examiner, lab fisika, lab kimia. Itu yang mereka gunakan karena mereka menguji kertas, menguji tinta, menguji yang lainnya. Ya. Nah, narasi-narasi yang seolah-olah ya, karena ada ketidakcocokan dia dengan ahli-ahli di kasus Jessica, dia menganggap semua katakanlah puslapor itu melakukan ya manipulasi. Nah, itu yang dinarasikan. Kebetulan tidak ada orang puslapor kebetulan ikut di situ. Iya. Itu salah sasaran juga. Apa kaitannya antara kasus Jessica dengan kasus dugaan polemik ijazah Pak Jokowi? Nah, dia menarasikan itu supaya kasus Jessica itu adalah pembunuhan. Ya. Kasus Pak Jokowi ini kan masih dugaan katanya palsu kan? Iya. Korelasinya kan nggak Jadi nyambung. gini, karena kan yang kita pegang kan puslapornya, puslapor melakukan
penelitian atau pengujian, ya mereka mau menyerang puslapor bahwa puslapor itu menarasikan puslapor itu nggak bisa digunakan gitu loh. Itu tujuan mereka. Padahal sebenarnya berbeda. Mereka belum lihat tuh hasil ujinya. Oke. Kebetulan di apa namanya di gelar perkara khusus itu. Kalau mereka belum lihat hasil ujinya, kenapa mereka menyerang puslapor? Karena dari pengalaman sebelumnya, ya mereka merasa Artinya kan mereka kebenaran menilai sendiri. yang mereka belum lihat sendiri apa hasilnya Ya gitu. sama seperti ijazah itu Terlalu juga. dini, gitu. Ya, jadi mereka cuman berasumsi-asumsi. Ketika misalnya puslapor mengeluarkan ini pasti salah, ini pasti hasil apa namanya persekongkolan lah Langsung segalanya. menyimpulkan salah gitu ya. salah, padahal mereka nggak punya bukti apapun. Sama seperti menyimpulkan ijazah palsu ya kan? Iya. Asumsi-asumsi yang mereka gunakan. Nah, puslapor bekerja itu untuk penyidik. Jadi mereka menyerahkan laporannya hanya ke penyidik atau nanti ketika diminta di persidangan. Tidak ada apa namanya kewajiban mereka menyampaikan di gelar perkara. Nanti di persidangan itu baru diberikan. Nanti kalau misalnya di Polda ya hasil puslapor dari Barreskrim sama puslapor yang ada di PMJ ya akan semua dibuka di sana. Tidak boleh dipublis karena memang hukumnya seperti itu. Oke. Menurut Bang Joshua, ini katanya mereka ini dilaporin adalah kriminalisasi terhadap diri mereka. Pandangan seorang digital forensik ya. Nah, kita dituduh mengkriminalisasi orang, padahal mereka yang konferensi pers, mereka yang menuduh palsu, tiba-tiba mereka menyampaikan mereka dikriminalisasi atas laporan polisinya Pak Jokowi. Ini pandangan seorang Joshua seperti apa? Ya, itu jadi kebalik-balik sebenarnya. Yang sebenarnya yang dikriminalisasi itu Pak Jokowi, kan mereka yang melaporkan. Memaksakan harus dipidana ya. Iya, melaporkan dulu gitu ya, melaporkan, menuduh palsu, dilaporkan itu palsu gitu ya, padahal mereka tidak punya bukti apapun. Ya, hanya asumsi-asumsi. Nah, itu yang menjadi keliru ya kan. Nah, ketika misalnya terlalu masif, Pak Jokowi akhirnya merasa gerah gitu ya, menganggap bahwa itu udah menyerang martabatnya, nama baiknya. Ya memang hal yang wajar dia melaporkan sebagai warga negara. Gitu. Dia punya hak untuk melaporkan itu, ya kan? Nah, laporannya juga berbeda kan? Laporannya fitnah sama pencemaran, sama ya tadi manipulasi karena mereka menggunakan narasi-narasi analisis abal-abal lah gitu ya. Analisis digital forensik kata mereka, padahal mereka tidak punya kualifikasi ahli digital forensik sama sekali. Ya. Oke, ini Bang ada pendukung Pak Jokowi nih nanya nih ya, subscriber kita nih. Karena kan kemarin ada isunya katanya mereka menyampaikan bahwasanya di gelar perkara itu mereka kalah telak dari kami katanya gitu. Emang maksudnya pihak abang lah kan gitu iya. sebagai ahlinya kalah telak. Emang kalah telak seperti apa? Nggak ada. Iya, Jadi, karena sepemahaman saya itu saya kan sering gelar perkara khusus juga baik di Barreskrim maupun di Polda. Di sana itu kan hanya menyampaikan pemaparannya masing-masing, pendapatnya masing-masing, hanya di sesi pertama gitu. Iya, di sesi pertama. Terus itu pun kita nggak bisa menyimpulkan karena itu kesimpulannya itu sifatnya itu hanya rekomendasi ataupun petunjuk di sesi ketiga. Sesi ketiga gitu. Untuk internal mereka ya kan. Jadi kan kita juga bingung bertanya-tanya, emang di situ di sesi pertama itu langsung memutuskan ada yang salah atau tidak di situ kan pertanyaan masyarakat di situ. Nah, ini tolong diberikan pencerahan. Jadi gini. Jadi karena mereka berapi-apinya semua diberi kesempatan ya. Jadi kalau dari waktu sih mereka mungkin lebih banyak waktu yang diberikan kesempatan karena padahal kita cuma satu aja ahlinya gitu kan. Pemaparannya cuma ada dua orang atau 3 orang, mereka ada berapa orang, mungkin ada 7 orang mungkin yang melakukan pemaparan. Jadi makanya waktunya lebih banyak mereka. Bahkan mereka presentasi semua. Saya sih enggak, saya nggak siapkan presentasi saya. Karena siapa aja itu yang presentasi termasuk Dokter Tipa? Dokter Tipa hanya narasi. Tapi Roy Suryo, Rismon itu presentasi. Jadi mereka menggunakan komputernya sendiri, menampilkan sesuatu dan yang tampilkan yang tunjukkan itulah ya di media di YouTube atau di di media gitu ya. Nah, jadi ketika mereka menyampaikan itu, dianggap itu pasti udah diterima. Dianggapnya itu adalah kesalahan telak. Padahal itu kan narasi mereka saja. Iya. Kita sih diamkan saja. Karena di sesi pertama gelar perkara khusus setahu saya itu hanya didengarkan aja keterangan. Nggak ada di sana forum debat juga nggak ada di sana. Justru mereka yang mengganggu kita gitu ya. Ketika kita mau menyampaikan pendapat kita ya, karena apa yang disampaikan oleh para pihak contohnya A dan B itu belum tentu dikabulkan, masih dipertimbangkan, digodok lagi di sesi kedua. Betul. Baru di sesi ketiga itu masing-masing minta pendapat kesimpulan ada. Jadi kalau kita sendiri dari sisi kita
nggak ada kok hal yang baru yang ini. Nggak ada hal yang wow, fantastis Nggak ya. ada, ya semuanya bisa kita bantah karena memang analisis mereka digital forensik, padahal dokumennya analog. Itu nggak akan bisa diterima. Ya. Dan teman-teman Baris Krim sudah paham banget itu gitu ya. Iya. Kira-kira seperti Makanya itu. kita juga ingin mengedukasi masyarakat juga agar tidak terjadinya opini ya, karena opini-opini ini sangat mengganggu kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Kita ingin tahu siapa nih yang benar, jadi seperti kayak bertikai terus. Akan tetapi kita masih menunggu proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Kalau proses hukum yang di Mabes Polri kan sudah dihentikan, sudah di SP2 Lit oleh penyidik Reskrim Mabes Polri. Nah, di dalam laporan Pak Jokowi ya, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, pengubahan data elektronik 3235. Setahu Abang ini udah sejauh mana? Karena masyarakat menanti-nanti itu gitu. Kita juga menanti. Ini seperti apa perkembangannya gitu. Ya, kebetulan saya barusan pulang ya dari asistensi proses itu ya kan di Polda. Jadi ya dalam waktu dekat itu akan naik penyidikan. Akan digelar ya? Iya, akan jadi gelar. Ya kemungkinan sore ini atau besok gitu ya. Kita nggak tahu. Nanti kita lihat lah. Ya. Yang pasti di sana udah terpampang siapa calon-calon tersangkanya. Sudah ada calon tersangka. Ini luar biasa nih. Ini menarik nih teman-teman ya. Baru saya bocorkan di sini loh ya. Iya, baru di sini. Nggak ada loh ya. Karena ini masyarakat bertanya-tanya nih, ini mana nih Bang Joshua, Bang Joshua? Bagaimanapun nih Bang Joshua banyak fansnya juga loh, kan gitu. Karena apa? Masyarakat menanti itu. Karena udah banyak yang gregetan juga. Ini gimana sih orang dia tidak melihat fisiknya tapi sudah menuduh gitu kan? Ya, Masyarakat menanti itu. Jadi teman-teman, ya mudah-mudahan proses hukumnya tegak lurus ya, kita lihat sehingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi yang dirugikan gitu. Nah, Bang Joshua, ini kan Bang Joshua sebagai digital forensik. Keahlian digital forensik itu dengan komunikasi itu apa sih berbedanya? Karena kan ada bilang saya telematika. Oh, telekomunikasi dan informatika. Padahal ini kan fisik yang diuji. Iya. Apa gimana? Iya, jadi gimana nih? Gitu. Dia ahli telematika tapi melakukan metode-metode forensik. Nah, itu tadi. Itu nggak nyambung sebenarnya. Makanya kita ingin biar masyarakat juga kan memahami sebenarnya apa yang membedakan telematika dengan digital forensik sama teknologi. Iya, kalau misalnya kita berkecimpung di bidang hukum yang ada kaitannya pembuktian sebagai alat bukti. Contohnya nih saya nih kan kita spesifikasinya di hukum pidana. Terus kita disuruh untuk menangani masalah perceraian, kan udah nggak nyambung lagi. Kalian kita di mana sebenarnya kan gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi gini, Roy Suryo menganggap dirinya pakar telematika. Saya juga nggak tahu dasarnya dari mana gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat latar akademiknya gitu ya, S1-nya komunikasi gitu ya, S2-nya kesehatan gitu ya, S3-nya nggak tahu, kombinasi gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan IT sama sekali. Ya. Padahal telematika itu singkatan telecommunication dan informatika sebenarnya. Informatika itu berarti harus ada dasarnya akademiknya di bidang informatika. Telekomunikasi hubungannya dengan teknik elektro atau telekomunikasi, telkom forensik ya di situ. Nanti bisa mengerucut ke forensik itu kan bagian kecilnya sebenarnya, tapi spesialisasi lah gitu ya. Hanya telekomunikasinya ya. Iya, telekomunikasi dan informatika. Informatika ada hubungannya dengan komputer sebenarnya, tetapi kan dia nggak punya latar belakang akademik berhubungan dengan itu. Meskipun mungkin zaman dulu pernah dia dimintain bantuan oleh kepolisian lah segala macam. Itu kan zaman dulu. Udah beda teknologinya dengan sekarang. Apalagi hubungannya dengan pembuktian atau hasil digital forensik. Undang-undang ITE 2 yang terbaru sekarang 2025. Udah beda. Sama undang-undang yang dia buat aja udah berbeda jauh. Karena sudah mengalami revisi berulang kali. Iya, berubah. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi kita nggak menganggap dia sebagai ahli digital forensik, dan otomatis metode-metode yang dipaparkan dia dengan teknik ELA, fastnet segala macam, dia tidak paham algoritmanya itu. Dia tidak paham juga bagaimana prosedur SOP forensik digital, di mana kita harus memeriksa dari bukti aslinya, original source-nya. Dia menggunakan apa? Bukti-bukti yang ada dari media internet. Oke, mungkin ada 1-2 yang difoto dia sendiri, tapi itu pun nggak bisa sebenarnya, karena
yang dianalisis kita itu, yang objek yang kita periksa itu kan analog. Oke. Nah, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan profesi Siap. digital forensik, Bang. apalagi dengan metode-metode Iya. digital forensik. Bang Joshua, kita ini kan ahli digital, ada ahli telematika. Sebenarnya persatuan ataupun perkumpulan khusus ahli digital forensik ini ada atau tidak? Ada. Nanti akan dijawab di segmen ketiga. Petisi ahli pembela hukum rakyat. Perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia.